warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, Guru Sejarah Peminatan kelas 10 di SMA Negeri 5 Bagan Senembah, Provinsi Riau. Nah, dalam pertemuan hari ini akan dibahas tentang cara berpikir sinkronik dan perbedaannya dengan cara berpikir diakronik. Dalam mempelajari sejarah, kita perlu menerapkan konsep berpikir untuk menggali peristiwa sejarah secara mendalam, di mana kita mencoba mencari jawaban latar belakang munculnya suatu peristiwa sejarah dengan memusatkan perhatian pada peristiwa sejarah tertentu dan meninjaunya dari berbagai aspek. Cara inilah dinamakan dengan sinkronik. Nah, bagaimana definisinya secara umum dan seperti apa ciri-ciri dari konsep sinkronik? Yuk ikuti terus pembelajaran berikut. Cara berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Menurut Galtung, sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang terbatas, sehingga meneliti gejala-gejala secara meluas dalam ruang, tetapi dalam kurun waktu yang terbatas. Oleh karena itu, ketika seorang sejarawan melakukan pembahasan tentang keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan, maka akan dibahas aspek ekonomi, politik, militer, sosial, budaya, dan ideologi. Nah, selanjutnya ciri-ciri cara berpikir sinkronik. Yang pertama yaitu kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi waktu. Yang kedua yaitu konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit lainnya. Yang ketiga yaitu menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Yang keempat yaitu menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Dan yang kelima yaitu digunakan oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Salah satu contoh berpikir sinkronik dalam karya sejarah yaitu tulisan Aiko Kurosawa dalam bukunya yang berjudul Mobilitas dan Kontrol, studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa pada tahun 1942 sampai 1945. Dalam tulisannya, Aiko Kurosawa menggunakan pendekatan sosial ekonomi dalam mengungkapkan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Nah, selanjutnya perbedaan antara cara berpikir sinkronik dan diakronik. Perbedaan yang pertama yaitu sinkronik meluas berdimensi ruang,
sedangkan diakronik yaitu memanjang berdimensi waktu. Yang kedua yaitu sistemnya terstruktur pada sinkronik, sedangkan pada diakronik terus bergerak hubungan kausalitas. Yang ketiga, pada sinkronik yaitu bersifat deskripsi integratif, sedangkan diakronik yaitu naratif, berproses, dan bertransformasi. Yang keempat yaitu sinkronis bersifat statis, sedangkan diakronis bersifat dinamis. Yang kelima yaitu menekankan pada struktur dan fungsi. Ini pada sinkronik. Sedangkan pada diakronik yaitu menekankan pada proses dan durasi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, yaitu digunakan dalam ilmu sosial lainnya seperti geografi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Sedangkan pada diakronik digunakan dalam ilmu sejarah. Nah, itulah perbedaan dari sinkronik dan diakronik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.